Kita semua kan pakai Google ya setiap hari. Tapi pernah kepikiran nggak? Di balik kotak pencarian yang kelihatannya simpel itu, sebenarnya ada kekuatan tersembunyi yang bisa ngebongkar rahasia? Nah, kali ini kita akan bahas gimana alat yang kita pakai tiap hari itu bisa jadi alat intai yang super canggih. Pertanyaan ini mungkin kedengerannya aneh ya, tapi ini dia inti dari teknik yang namanya Google Dorking. Ini bukan soal ngehack Google, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, ini soal memakai kekuatan Google itu sendiri untuk menemukan hal-hal yang seharusnya nggak boleh kelihatan. Oke, coba kita bayangin begini. Google itu kan non-stop keliling internet, ngumpulin data dari triliunan halaman web. Dia ngeliat semuanya, halaman web biasa, server, file-file, dan kadang-kadang pintu-pintu digital yang nggak sengaja dibiarin kebuka. Nah, Google Dorking ini ibarat seni buat nemuin kunci dari pintu-pintu itu. Jadi, apa sih sebenarnya Google Dorking itu? Nggak usah pusing sama namanya yang aneh, karena cara kerjanya sebenarnya simple banget. Mari kita bedah bareng-bareng. Poin paling pentingnya, ini 100% legal. Dorking itu cuma cara kita pakai fitur pencarian canggihnya Google, yang biasa disebut Dorks atau operator, buat nyaring hasil pencarian dengan presisi tingkat tinggi. Ibaratnya, kita beralih dari pakai jala ikan biasa ke pakai tombak laser. Ini nih beberapa operator dasarnya. Masing-masing aja udah berguna banget. Misalnya, kita bisa cari semua file PDF di situs pemerintah pakai site.gov filetype.pdf. Atau cari semua halaman login pakai in-URL login. Gampang kan? Tapi percaya deh, ini baru pemanasan. Nah, disinilah semuanya jadi seru banget. Waktu kita mulai gabungin operator-operator ini, kita tuh bukan lagi sekedar nyari informasi biasa. Kita lagi menginterogasi database raksasanya Google. Sekarang kita bakal lihat gimana para hacker dan peneliti keamanan pakai kombinasi ini buat nemuin informasi yang, ya harusnya nggak pernah jadi konsumsi publik. Coba bayangin Anda seorang peneliti keamanan. Langkah pertama itu bukan nyari secara acak. Anda harus fokus dulu, batasi pencarian ke satu target spesifik. Nah, setelah targetnya kekunci, Anda mulai cari celahnya. Anda perintahkan Google buat nyari tipe file yang harusnya nggak pernah ada di ranah publik. Di contoh ini, kita nyari file SQL. Ini file yang seringkali isinya itu seluruh backup database. Udah mulai kerasa kan bahayanya? Dan ini dia jurus pamungkasnya. Dengan nambahin kata-kata spesifik yang hampir pasti ada di file database, kayak create table dan users, kita itu sebenarnya lagi bilang ke Google, Google, tolong dong tunjukin semua backup database pengguna yang nggak sengaja ditinggal kebuka. Dan Google dengan patuh bakal nunjukin ke kita, cuma dalam hitungan detik. Hasilnya, wah bener-bener bikin kaget. Username dan password, laporan keuangan rahasia, bahkan akses langsung ke kamera CCTV yang nggak diproteksi dan halaman login admin. Semua harta karun digital ini sebenarnya tersembunyi di depan mata, cuma nunggu ada yang masukin kata kunci yang tepat aja. Ini semua bukan cuma teori loh. Teknik ini udah sering banget jadi titik awal dari beberapa bencana keamanan paling parah di dunia nyata. Sejarah itu penuh dengan contoh nyata. Tahun 2013, ada hacker yang pakai Google Dorking buat nemuin sistem kontrol bendungan di New York. Di kasus lain, data pribadi 43.000 orang dari sebuah universitas bocor gara-gara servernya kebuka. Tapi mungkin yang paling ngeri dan nunjukin betapa dahsyatnya teknik ini adalah insiden yang menimpa CIA. Coba bayangin ini, antara 2009 sampai 2013, intelijen Iran itu nggak pakai teknik hacking canggih ya. Mereka cuma pakai pencarian Google biasa buat nemuin situs web komunikasi rahasia CIA. Dari situ, mereka tinggal melacak siapa aja yang mengunjungi situs-situs itu. Hasilnya, sekitar 70% dari seluruh operasi internasional CIA berhasil mereka bongkar. Konsekuensinya benar-benar fatal. Informasi ini kemudian dibagi ke Tiongkok dan diperkirakan sekitar 30 mata-mata dieksekusi. Ini adalah bencana intelijen yang pemicunya bukan misil atau agen ganda, tapi kotak pencarian yang kita semua pakai setiap hari. Kutipan ini benar-benar pas banget buat ngegambarin masalahnya. Celah keamanan itu seringkali bukan karena ada hacker jenius dari luar, tapi karena ada kesalahan konfigurasi sepele dari dalam. Kesalahan yang bikin informasi sensitif jadi bisa diindeks sama Google. Oke, setelah melihat semua risikonya, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa mengunci pintu-pintu digital kita? Untungnya ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil. Kuncinya itu kebersihan digital yang proaktif. Pertama, coba deh dorking situs Anda sendiri, serang diri Anda sebelum orang lain yang melakukannya.
Kedua, matikan fitur daftar direktori di server. Ketiga, pakai file robots.txt dengan benar buat ngasih arahan ke Google. Dan yang paling penting, pastikan semua data sensitif itu ada di balik password yang kuat. Ingat ya, URL yang panjang dan rumit itu bukan jaminan keamanan. Nah, ada satu detail teknis yang krusial banget dan sering salah paham. Robots.txt itu sifatnya cuma permintaan. Jadi dia cuma bilang, tolong jangan datengin halaman ini ya, tapi kalau ada situs lain yang ngasih link ke halaman itu, Google tetap bisa aja ngindeks. Beda sama no index, itu sifatnya perintah langsung ke Google untuk nggak masukin halaman itu ke hasil pencarian sama sekali. Jadi, paham bedanya itu penting banget. Pada akhirnya, Google Dorking ini ngajarin kita satu pelajaran penting. Internet itu pada dasarnya dirancang untuk menemukan informasi, bukan untuk menyembunyikannya. Ini ngubah cara kita mandang keamanan. Ini bukan lagi soal ngebangun tembok yang lebih tinggi, tapi soal ngecek lagi. Jangan-jangan kita sendiri yang nggak sengaja ninggalin pintu depan kebuka lebar buat dilihat sama seluruh dunia.